Halo Sobat KPI, bertemu lagi dengan Omah KPI, Podcast Komunikasi Masa Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat KPI. Di sini saya Putri Nurrahima akan membersamai jalannya podcast kali ini. Bersama dengan narasumber kita yang siap menemani dan berbagi cerita di sini. Ya, di sini kita ada narasumber kita yang saat ini sudah menginjak semester akhir, yang pastinya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga wawasan yang akan diberikan ke teman-teman KPI di sini. Ya, langsung saja dengan narasumber kita yang pertama. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, selamat datang ya Mbak-Mbak di sini di Omah KPI ini. Kalau boleh tahu namanya siapa ya dari Mbak yang ini dulu? Saya namanya Mega Kurnia Agustin, biasanya dipanggil Mega. Kalau yang satunya? Nama saya Afifa Al-Adawiyah, biasa dipanggil Afifa. Mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai tentang kesibukannya sebelum-sebelumnya di sini. Kalau kesibukannya sekarang mungkin lagi freelance aja ya, karena kan lagi masa-masa mau wisuda, jadi perlu lah cari-cari freelance. Ini saya lagi freelance nge-VO di sebuah media, di salah satu media kecil di Pasuruan, itu aja sih. Boleh di-spill medianya? Medianya namanya Dialog Masa, bisa langsung cek aja. Oh iya, nanti Iya. teman-teman Sobat KPI wajib banget untuk Subscribe. buka-buka. Iya. Nanti ada suara saya di situ. Oke. Kalau Mbaknya, namanya boleh dikenalkan? Oh tadi sudah ya? Iya. Iya. Kesibukannya kali ini, hari ini? Untuk kesibukan sehari-harinya saya, selain kuliah, sekarang sudah semester akhir di STAISAM, saya juga menjadi tutor bahasa Inggris di salah satu kursusan yang ada di Kampung Inggris Pare, Kediri. Gitu. Pare, Kediri. Perjalanan semester akhir gimana Mbak? Boleh cerita sedikit tentang lika-likunya di semester akhir ini? Kan banyak banget ya kan kesibukannya hari ini ya kan? Iya, benar-benar. Benar. Mau wisuda, yudisium, skripsi, apalah itu. Kalau untuk kesibukannya, suka dukanya itu ya pinter-pinter membagi waktu gitu ya. Gimana kalian itu bisa bagi waktu, cari jurnalnya, cari pokoknya bahan-bahan untuk skripsi itu. Terus juga apalagi saya kan online ya, bimbingannya itu secara online dengan dosennya, jadi semakin susah gitu. Secara dosen juga ada waktunya sendiri, saya juga punya kesibukan juga, jadi itu dari bagi waktunya ngerjakan skripsinya itu. Terus kita juga di rumah ataupun punya kegiatan yang lain, jadi harus pintar-pintar ngatur waktu kayak gitu sih. Kalau sukanya? Kalau sukanya mungkin apa ya? Kalau sukanya mungkin minim ya, hampir nggak ada. Soalnya stres gitu. Dan skripsi apalagi juga belum pernah. Saya juga kalau tulis-menulis emang kurang. Jadi mungkin kalau sukanya nggak ada. Ya, kayak gitu. Kalau dari Mbak Fia sendiri gimana suka dukanya di semester akhir ini? Kalau saya sukanya bias ya, karena gini, sukanya kan kelihatan sekali kalau anak semester akhir yang apalagi kuliahnya itu kuliah online, itu kelihatan tidak pernah ke kampus, nggak pernah kena panas, jadi itu kelihatan ringan sekali. Akan tetapi di balik itu ada dukanya. Dukanya ialah ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Mega tadi ya, yaitu mengenai nyari jurnal, kemudian bimbingan dan lain-lain itu terbatas, dan mungkin karena komunikasinya itu lewat online juga, itu bikin komunikasinya itu kurang dibandingkan kalau misalkan anak mahasiswa bimbingan ke kampus gitu. Untuk dukanya ya. Tapi untuk so far, untuk semuanya tuh menurut saya tuh sama aja sih ya, so-so 50-50 ya, 50-50 antara mahasiswa yang bimbingan online maupun mahasiswa yang offline. Kesulitannya juga mungkin agak sama, akan tetapi bagi saya sendiri itu ya memang lebih susah untuk yang online ya. Mungkin di sini dari sobat-sobat KPI ini kan Mbaknya tadi di media udah pastikan kalau misalnya komunikasi. Kalau dari Mbak Afifa sendiri kan dari bahasa Inggris nih, kok bisa sih masuk ke KPI-nya, itu gimana ceritanya? Jujur ya, sebenarnya ini jujur saja. Sebenarnya dulu pas ketika saya milih jurusan itu tidak ada jurusan yang mau saya ikuti, karena memang saya basicnya di
bahasa seperti itu kan. Oh, iya. Akan tetapi saya mikir lagi, oh ada komunikasi penyiaran Islam. Biasanya jurusan komunikasi penyiaran Islam itu agak kurang terminati di di halayak umum seperti itu. Kenapa kok saya tidak mengambil ini saja? Barangkali di KPI atau komunikasi penyiaran Islam itu saya bisa belajar cara berkomunikasinya dengan baik. Kalau berkomunikasi saja sudah baik, insya Allah ketika saya ngajar, menutor, mengajarkan bahasa Inggris akan jauh lebih baik seperti itu. Oh, Masya Allah, Oke. alasannya spesial sekali. Kalau dari Iya Mbak Mega juga. sendiri, alasannya ber-KPI? Oh, Masuk alasannya KPI. masuk KPI itu sebenarnya emang lebih suka public speaking ya. Dari dulu-dulunya emang lebih suka public speaking. Udah bakat. Nggak bakat juga sih, masih Udah belajar. bakatnya. Public speaking itu suka biasanya kalau ada job MC ataupun pidato-pidato emang suka. Terus kalau mengenai masuknya itu karena ya itu tadi sama kayak Afifa. Emang dulunya pengennya itu ambil jurusan manajemen dakwah kalau di UIN ataupun di kampus-kampus negeri kan namanya manajemen dakwah Iya, ataupun benar-benar. ada salah satu jurusan itu namanya haji dan umroh, manajemen haji dan umroh kalau nggak salah, pokoknya kayak gitu. Itu juga masuknya ke fakultas manajemen dakwah. Akhirnya kita banting setir lah, oh adanya KPI, adanya komunikasi, ya udahlah masuk KPI Maksudnya aja. KPI aja, gitu. karena Iya. basicnya di public speaking Iya, ya. emang kayak gitu. Iya, sama. Ya, menurut pandangan jenengan-jenengan nih dari zaman sekarang kan banyak orang itu yang berpikiran bahwa anak saya mau jadi guru aja lah, yang penting kan sekarang yang paling mudah didapatkan jadi guru ya. Nah, makanya di komunikasi ini yang saya tahu nih di Kabupaten Mojokerto sendiri, Iya. komunikasi ini paling sedikit banget diminati. Iya. Iya, Entah itu benar. faktornya dari orang tua yang tidak memperbolehkan Iya. atau dari anaknya sendiri yang kayak berpikirannya itu bahwa kalau KPI ya udah apa maksudnya Kelanjutannya jatuhnya gitu. itu Iya, nanti benar, apa benar, gitu. benar. Dari jenengan sendiri, dari orang tuanya itu mendukung penuh atau sempat ada kayak oh jangan masuk KPI nanti kamu jadi apa gitu, apa gimana? Dari saya dulu. Eh, Kalau dari bertentangan atau enggak sama orang tua itu enggak ya, alhamdulillahnya enggak, karena orang tua saya ya mengikuti saya, terserah maunya kayak gimana gitu. Tapi kalau seumpamanya tanya nanti ke PI itu dapat kerja apa gitu kan, kerjanya biasanya apa kayak gitu, ya kayak benar. gitu kan. Itu pasti itu ada gitu. Ya saya jawab berdasarkan jurnal-jurnal ataupun yang udah saya baca di website gitu. Kayak seumpamanya bisa jadi announcer di berita-berita kayak Iya, gitu. benar. Nah, saya emang pengen banget ke situ gitu. Cuma emang sekarang ya seperti kita tahu sendiri ya, Iya. kalau tanpa adanya jalur dalam itu kurang gitu. Iya, kayaknya itu kurang. dari semua aspek sih. Nah, ya nggak iya. sih? Gitu. Nggak cuma KPI ya, semuanya semuanya. Semua kayaknya. KPI, Semuanya iya, pasti kayak gitu. makanya itu. Jadi kalau dari segi orang tua, alhamdulillah nggak ada pantangan, nggak ada disuruh Disuruh PNS harus aja, apa. Oh, iya. guru aja, enggak, terserah gitu. Iya. Kayak Iya. gitu sih. Kalau dari Mbak Afifanya? Kalau saya karena memang dulunya itu sebelum saya masuk ke KPI itu sekolah dulu, mondok dulu. Itu sebenarnya dulu tuh saya tuh cuma ikut saja kan masuk ke KPI kan. Terus untuk dari orang tuanya itu jujur, orang tua saya tuh dulu juga bilang, "Kamu sekarang jadi guru nak, mau jadi guru, mau jadi tutor bahasa Inggris, tapi masuk ke KPI, kenapa tidak masuk ke jurusan yang ada pendidikannya saja?" Oh, gitu iya, kan. iya, benar. Pasti kalau guru kan pasti yang dicari kan biasanya kan PAI, terus kemudian PGSD, PGMI, kayak yang bertentangan sama guru-guru. Iya, tetapi ketika saya menjalannya sendiri, ketika saya menjadi tutor bahasa Inggris, ternyata itu sangat sangat berguna gitu loh bagi karir saya sendiri ketika saya menjadi tutor. Contohnya itu di public relation. Ternyata ada mata kuliah public relation Iya, di benar. KPI. Iya. Nah, itu di bahasa Inggris ternyata tuh ada loh public relation yang versi bahasa Inggris. Jadi tuh kayak Berkesinambungan, berkesinambungan. iya. Terus pekerjaannya juga sama kan, namanya juga ada Iya, pekerjaan uh-huh. public relation yang versi bahasa Inggrisnya. Dan itu juga omset atau income-nya tuh Income-nya. banyak
ternyata gitu loh. Lumayan juga, dan jarang juga ada yang kayak gitu di Indonesia ternyata. Wah, ini kan berarti kan kesempatan Peluang. juga nih. Iya, Berarti kan benar peluang ya banget, antara bahasa peluang. Inggris dengan KPI gitu. Jadi bagi yang mahasiswa KPI di luar sana itu jangan takut untuk mengambil KPI, jangan takut untuk menyambungkan dengan ilmu yang lain dengan seperti saya tadi ini ya, dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris nyambungnya ke KPI gitu. Ternyata nyambung juga gitu loh. Itu tergantung dengan kitanya sendiri, apakah kita mau mengambil peluang tersebut, kemudian kita juga aktif diseriusin gitu materi kita, kuliah kita, dan karir kita insya Allah bisa gitu. Tapi ya untuk sekarang ya, karena kami juga masih mahasiswa akhir ya. Iya, benar banget. Iya, Jadi ya namanya masih kayak gini-gini aja, belum. masih nyari gimana gitu. Insya Allah. Berarti kita tidak tersesat ya memilih jurusan ini. Enggak sama sekali. Ya, karena dari jenengan-jenengan ini mahasiswa semester akhir ya. Betul. Kan? Boleh di-spill dong judul skripsinya dari Mbak Mega. Dari Mbak Mega. Malu nih saya. Ini kan sudah mahasiswa akhir kan? Iya, baru iya. kemarin itu bulan kemarin ujian. Iya. Kalau judul skripsi saya tuh Culture Shock, Komunikasi Dakwah. Apa ya, lupa. Culture Shock, Komunikasi Dakwah Santri Pondok Pesantren Hamalatul Quran terhadap peningkatan pemahaman keagamaan di Pondok Pesantren Fathur Rahman Provinsi Jambi. Iya. Kalau jenengan dari Mbak Afifah? Kalau judul skripsi saya adalah Eksistensi Mahasiswa Komunikasi Penyiaran dan Islam dalam meningkatkan keterampilan komunikasi santri Pondok Pesantren Mazratullah Paling Kediri. Oh iya, jadi dua-duanya dari pondok pesantren yang berbeda-beda ya? Iya, beda. Beda sekali. Iya, kalau alasan mengangkat judul tersebut ini kira-kira apa nih? Kalau alasannya emang kebetulan saya emang kemarin, jadi 2 tahun kemarin itu ditugasin di Jambi. Jadi apa ya? Ya sesuai yang dilakukan aja. Karena kan ada beberapa judul yang emang direkomendasikan dari dosen, dan kata dosen ya udah ambil yang sekiranya itu gampang dan cepat selesai gitu. Jadi ya udahlah ambil yang emang udah di depan mata kayak gitu. Yang sudah dikerjakan sehari-hari. Kalau Iya. boleh tahu di Jambi ngapain aja Mbak? Di Jambi itu karena saya ada penugasan dari pondok Iya. saya itu Pondok Hamalatul Quran ya. Di situ saya penugasan selama 2 tahun dari tahun 2021 sampai kemarin saya pulang baru Januari kemarin. Baru Januari, waduh. Iya. Kebetulan baru pulang. Baru pulang. Iya. Kalau dari Mbak Afifahnya sendiri? Kalau saya kurang lebih sama ya, karena kan biasanya memang kalau semester akhir itu kan ngajukin beberapa judul nih ke dosen pembimbingnya, kemudian tuh baru direkomendasikan sama dosennya, oh ini yang terbaik untuk kamu, jadi saya mengambil itu. Dan kebetulan di antara 3 judul yang saya ajukan ke dosen pembimbing itu, si judul saya ini tuh saya tuh suka banget gitu loh. Kenapa? Karena kan dari judulnya saja kan Eksistensi Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, saya sendiri mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Kemudian untuk membantu meningkatkan keterampilan komunikasi santri. Waduh, ini bagus banget. Mahasiswa komunikasi penyiaran Islam yang membantu keterampilan komunikasi. Ternyata bisa loh kita itu membantu komunikasi adik-adiknya kita di pondok pesantren kayak gitu. Nah, untuk penelitian skripsi saya itu juga seperti itu kan. Jadi si mahasiswa KPI ini itu mereka tuh terjun ke beberapa program yang memang diusahakan oleh si pondok pesantren untuk meningkatkan keterampilan para santri, dan ternyata itu ada perubahan signifikan dibandingkan ketika santri itu berkomunikasi, melatih keterampilan komunikasi mereka dengan para gurunya saja, dengan para pengasuhnya saja. Ternyata bagus gitu loh feedback yang diberikan oleh mahasiswa KPI ketika mereka di Pondok Pesantren Mazratul Ulum membantu keterampilan komunikasi para santri kayak gitu ternyata. Berarti penting banget nih ya komunikasi buat sekali. kita, lebih-lebih kita ini kan setiap hari kalau nggak komunikasi ngapain lagi ya kan? Iya, benar sekali. benar banget. Benar sekali. Gitu. Kalau pengalaman paling berkesan nih selama kuliah di sini itu apa ya Mbak? Boleh di-spill? Buat kita adik-adik, buat pembelajaran kita adik-adik junior yang ada di sini, atau buat teman-teman yang nanti mau berkomunikasi, ber-KPI lah di sini. Oh iya.
Kalau pengalamannya itu mungkin karena selama ini saya online ya, saya dan Afifa ini angkatan online, angkatan jadi corona online. jadi pengennya itu yang saya dapat, yang saya suka duka, bukan suka duka, yang apa tadi? Pengalamannya yang didapat itu ya tadi ada saya pengalaman podcast sendiri di Jambi karena emang tugas PPL. Jadi saya mendirikan podcast sendiri di Jambi dengan narasumber yang emang bersangkutan. Jadi punya pengalaman, oh gini ternyata podcast kayak gitu. Riwehnya, ngeditnya seriweh itu. Berarti terus ngedit sendiri? Dibantuin, tapi tetap dibantuin sama teman yang enggak kuliah ya, yang enggak kuliah, yang teman saya di Jambi. Cuma dari penyiapan naskah pertanyaan, terus juga ngebriefing narasumbernya itu juga effort gitu. Iya benar-benar. Iya benar. Kalau Mbak Afifah? Kenapa? Yaitu tadi tentang pengalaman selama berkuliah nih, lebih-lebih kan angkatan 2020 ya, itu kan masa-masa pandemi di mana sekolah-sekolah ditutup ya kan, banyak yang ditutup, kuliah semuanya daring semuanya. Ya pengalaman berkesannya apa nih? Kalau saya pengalaman berkesannya ya apa tadi itu ya, jarang ke kampus, jarang mengerti suasana kampus. Tetapi kita tetap dituntut tetap menjadi bertitle lah mahasiswa KPI, mahasiswa kampus gitu ya. Jadi itu effortnya juga kurang lebih sama gitu. Kita itu belajar sendiri gitu, kita menghubungi dosen sendiri seperti itu. Kemudian di antara itu saya juga merasakan sih ternyata meskipun pandemi pun kita sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam itu ternyata bisa loh berkiprah di bidang yang lain yang masih berhubungan dengan komunikasi tadi. Ya tadi itu. Jujur saya ketika menjadi tutor juga di masa pandemi itu gitu. Jadi ketika di masa mulai 2020 itu ya? Iya, setelah itu sih. Setelah itu di tahun 2022 itu saya mulai ikut diploma, kemudian saya tutor bahasa Inggris dan ternyata nyambung sekali di bahasa Inggris tadi dengan komunikasi. Bagus sekali. Baik Mbak, kalau misalnya boleh tahu nih lebih dalam tentang pribadi masing-masing nih. Boleh. Kalau Mbak sehari-harinya di Jambi itu ngapain aja sih selain jadi mahasiswa? Kan kuliahnya juga online juga. Nah, selain perkuliahan apa sih kesibukannya? Kesibukannya di sana itu jadi kan pondok saya di Pondok Hamalatul Quran itu dengan Pondok Fatur Rahman yang di Jambi di Kabupaten Batanghari itu MOU, jadi kerjasama antara Pondok Hamalatul Quran dan Pondok Fatur Rahman itu mendatangkan ya kita ini santri pengabdian ke Jambi itu fungsinya atau gunanya itu untuk menerapkan program yang ada di Haki ke Fatur Rahman. Jadi ya ngajar Al-Quran tadi, terus menerima setoran, terus juga melakukan program-program intinya dari Hamalatul Quran seperti muraqabah 5 juz, setoran dan sholat duha dengan pakai makro, tahajud pakai makro seperti itu. Waduh, ini menarik dibahas nih, berarti mbaknya ini termasuk tahfidul Quran ya? Pakai stuni mawon. Iya, dari kesibukannya jenengan setiap hari yang seperti itu, terus dengan jenengan tahfidul Quran, disambi juga dengan jadi mahasiswa komunikasi. Gimana sih Mbak? Kok bisa gitu loh? Kok bisa menjalani itu semua gitu? Apa tips-tipsnya buat teman-teman yang juga dia itu sekarang lagi hafalin Al-Quran, terus juga menjadi mahasiswa komunikasi nih? Iya, boleh. Yang pertama itu cara ngatur waktu ya. Cara ngatur waktu, terus kalau seumpamanya kalian itu seorang guru atau seumpamanya ustadz ataupun ustadzah itu juga biasanya itu ada masalah personal juga. Jadi mengenai masalah personal dengan muridnya, ini kan juga membuat crowded otaknya gitu loh. Jadi ngurus hafalannya sendiri, ngurus setorannya anak-anak, terus juga belum kuliahnya, belum kesehariannya yang ada di pondok tersebut. Jadi pintar-pintar cari waktu luang, terus omanya kalau ada dimanfaatin sebisa mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin produktif, entah itu murojaah, cari hafalan, terus juga memanage anaknya itu, maksudnya anak santrinya itu tadi biar lebih ngajinya lebih baik, setorannya juga lebih rajin, lebih istiqomah seperti itu. Terus juga kalau semuanya ada tugas gitu ya, semuanya ada perkuliahan karena saya kuliahnya online. Kalau semuanya ada tugas harus langsung dikerjain gitu. Kalau nunda-nunda, kadang kan kita itu di sebuah lembaga yang saya tempati itu banyak acara-acara yang tiba-tiba gitu loh. Iya benar. Jadi
sifatnya kondisional acaranya. Jadi sebaik mungkin kalau habis kuliah ada tugas langsung kerjain. Itu sih kalau dari saya. Itu Seperti tipsnya ya, harus Iya. tidak boleh mengulur waktu lah. Benar ya. banget, benar Bener. banget. Kalau dari Mbak Afifah sendiri, dari kegiatannya selain Iya. mengajar bahasa Inggris ya kan, terus juga jadi mahasiswa KPI juga, wah ribet banget kan kalau misalnya kalau dipikir-pikir juga ribet banget gak sih Mbak? Nah itu gimana tips-tipsnya biar apa ya, kesehariannya tuh produktif gitu loh, tertata. Tips-tipsnya apa saja? Ya, apa namanya, yang pertama-tama itu harus dijadwalkan ya, dikasih apa namanya schedule dulu nih. Kalau misalkan biasanya kan kita kuliah online itu kan setiap hari Kamis, Jumat gitu ya. Iya. Tapi ketika sejam 2 jam setiap harinya aja, dan itu tuh biasanya di antara jam-jam sore doang. Iya, Nah, benar. jadi di hari paginya atau sore siangnya itu biasanya saya gunakan untuk kegiatan yang lain. Misalkan saya bersih-bersih kamar, kemudian untuk mengurusi hal yang lain. Biasanya kalau saya di hari Jumat itu kan, kalau di kursusan saya tuh waktunya untuk weekly test. Weekly test itu sama kayak ujian mingguan di sana, ujian mingguan bahasa Inggris. Kalau misalkan saya menggangnya yang vocabulary, ya sudah saya nginput nilai-nilai vocabulary kayak gitu. Kalau grammar ya grammar, kalau speaking ya speaking, seperti itu di hari Jumatnya. Kemudian untuk hari Sabtunya itu biasanya saya ditunjuk oleh beberapa tutor yang lain atau bersama dengan tutor yang lain untuk mengisi acara-acara, bukan satu acara doang sih ya, bukan banyak, satu acara yaitu namanya kalau di sana tuh student of the day. Student of the day itu sama kayak ini public speaking yang ada di pondok pesantren itu ya, muhadarah. Nah, muhadarah tapi muhadarah, iya. versi bahasa Inggrisnya. Wah, kayak Oh, gitu. menarik Nah, nih. kayak gitu. Nah, dan kalau di Senin sampai Kamisnya sendiri kan berarti kan tidak ada jadwal kuliah kan. Itu saya full mengajar di kursusan di Senin sampai Kamis. Yang weekendnya ya sudah hari Minggu itu. Weekendnya hari Minggu. Iya, meskipun gitu tapi tetap aja sih ya, nggak ngapa-ngapain, dibuat tidur aja. Kalau hari Minggunya dibuat istirahat gitu. Untuk tips-tipsnya sendiri bagi yang lain, bagi teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain itu tetap mengutamakan kewajibannya dulu. Kewajiban itu nomor satu kan. Karena kalau nggak seperti itu kadang kita lupa, tiba-tiba udah deadline aja gitu loh, udah besok dikumpulin tugasnya, terakhir dikumpulin, tiba-tiba sorenya kita udah waduh Gimana nih? Udah dikumpulin. iya udah dikumpulin, kita belum ngerjain, langsung deh semalaman langsung baru ngerjain tugasnya, kan kurang maksimal seperti Iya, itu bener. ya. Intinya seperti itu, jangan ditunda-tunda, karena kalau kayak gitu, kalau ditunda-tunda terus kita sendiri gak ngerjain, sayang banget waktunya kayak gitu. Intinya seperti itu sih ya. Terus yang istiqomah, yang continue setiap saat harus seperti itu, jangan hanya sehari, 2 hari, 3 hari kayak gitu. Dan yang paling sering diajarkan atau yang sering menjadi SOP-nya kami ya di tutor di sana, yang menurut saya bisa diterapkan oleh semua mahasiswa KPI terutama, atau mahasiswa yang lain, itu jangan selalu on time guys. Jangan sekalipun nggak on time. Itu on time itu kalau misalkan kamu udah continue ngelakuinnya setiap hari, wah itu kamu hebat sih gitu. Karena kenyataannya sendiri tuh banyak banget orang Indonesia ya, terutama kayak orang-orang di kabupaten, di desa itu agak kurang on time gitu, itu on time-nya menurut saya kurang sekali ya. Karena emang istiqomah itu Roma ya. Iya, selain Benar bagus kan? juga, berpahala juga kan, pahalanya besar banget. Nah, itu kalau misalkan kalian bisa istiqomah doang loh, meskipun kamu orangnya nggak dalam segi IQ ataupun kecerdasan tuh tidak terlalu tinggi gitu ya, itu bagus banget itu kamu bakal jadi orang yang hebat lah gitu. Pokoknya intinya berarti istiqomah kan. Istiqomah itu. Berarti yang paling perlu digarisbawahi adalah Istiqomah dan jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Cara buat meraih cita-cita kamu atau mencapai kesuksesan di karir kamu itu istiqomah. Itu di manajer saya, guru saya itu semua bilang kayak gitu di sana. Dan itu juga kita terapkan di kursusan kita. Selain itu ya juga di kehidupan saya sebagai mahasiswa KPI. Kalau on time pasti lancar gitu semuanya. Oke. Terus bicara masa tadi kita akhirnya kayaknya saya terpikirkan deh tentang prioritas. Ya. Jadi kan kita itu sebenarnya kita kan nggak menjadi diri kita sendiri aja ya kan, kita jadi diri kita sendiri, jadi mahasiswa kita sendiri kan juga punya problem, jadi mahasiswa juga punya banyak keriuhan lah yang ada. Terus dengan bisa dibilang
kayak apa ya, kita punya kerjaan lah. Iya, ya kan? betul. Punya masing-masing. Kalau dari Mbak ini, bagaimana untuk memprioritaskan tiga ini? Apa yang paling prioritaskan? Apakah diri sendiri dulu? Apakah kerjaannya dulu, atau jadi mahasiswa, atau tiga ini harus berjalan beriringan seperti itu? Iya. Oke. Mohon bimbingannya nih buat teman-teman yang saat ini lagi, kebanyakan kan soalnya kita itu di mahasiswa Staisam nih, itu banyak sekali dari mahasiswa-mahasiswa itu yang mereka itu tidak hanya menjadi mahasiswa saja, Betul, tapi betul. juga nyambi dengan bekerja. Kadang Iya, kan ada betul. yang bekerja di pabrik yang dimana ya gimana ya, kayak mereka itu nggak ada jam buat mereka berkuliah nih. Iya. Gitu. Untuk memprioritasnya itu bagaimana? Oke, baik. Untuk masalah prioritas ya, masalah prioritas berarti karena saya paham betul karena emang di umur-umuran kita, umur-umuran seorang mahasiswa itu pasti kadang ada yang nyambi jadi guru, Iya, kadang benar. ada yang freelance, kadang ada yang ngajar dan lain sebagainya. Itu pasti ya, mungkin banyak faktornya gitu. Kalau masalah prioritas berarti kalian harus mendahulukan sesuatu yang penting, betul kan? benar. Sesuatu yang penting. Kalau seumpamanya saya berarti apa nih goalsnya saya? Apa sih yang jadi keinginan saya, tujuan hidupnya. saya? Iya. Kalau saya karena basicnya di Al-Quran ya berarti saya pertama ya tetap memprioritaskan Al-Quran tadi. Tapi karena saya juga sebenarnya sangat-sangat apa ya, kalau di mahasiswa atau di kampus itu sebenarnya kalau semuanya saya nggak di Jambi, saya pengennya lebih aktif dalam organisasi, lebih kayak pengen jadi aktivis gitu loh. Oh, Sebenarnya Masya Allah. Bisa kan Mbak? Masih bisa bergabung? udah bulan ini wisudanya kan. Jadi saya juga memprioritaskan kuliah itu tadi ya. Jadi kalau sesuatu yang nggak penting kayak main, scrolling HP, scrolling medsos itu berarti dikurangi. Kan itu sesuatu yang juga bisa dikatakan mudorot ya. Iya, Kan iya. pasti besar mudorotnya daripada manfaatnya gitu. Jadi lakukan seproduktif mungkin waktu kalian itu. Jadi lebih produktif. Kasih aja waktu-waktu selang kalian itu diisi dengan waktu-waktu produktif yang menjadi tujuan dan goals kalian. Kayak soalnya tadi ngaji, terus juga cari-cari jurnal, mungkin buat tugas, buat makalah, itu kan lebih produktif lagi. Terus karena basic saya juga kemarin juga ngajar ya di Jambi, jadi juga saya prioritaskan anak-anak saya gitu. Gimana sih program ini berjalan dengan baik gitu? Gimana sih program Haki ini bisa diterima oleh santri-santri Fathur Rahman? Karena apa? Karena santri Jawa dengan santri Sumatera yang ada di Jambi itu sangat-sangatlah berbeda dari perilaku, dari cara pandang bahasa, cara pandang masalah sesuatu itu sangat-sangat berbeda. Jadi sangat-sangat apa ya, pro kontra. Jadi gimana caranya program tersebut, program yang saya bawa dan teman-teman saya bawa itu tadi bisa berjalan dengan bagus kayak gitu kurang lebih. Baik, kalau untuk mungkin dari sekian banyak pertanyaan tadi, ini Iya. pertanyaan terakhir saya deh di session ini, mengenai pesan kesan jenengan-jenengan ini kepada, boleh buat KPI kita biar semakin maju atau motivasi. Dari Mbak Afifah dulu nih, mungkin bisa pakai pakai bahasa Inggris mungkin buat teman-teman KPI. Apa ya kalau bahasa Inggrisnya ya? Ya, kayak motivasi lah. Saya punya satu quote yang menurut saya itu apa ya, general ya, Iya. general atau yang umum lah, bisa digunakan oleh semua orang, yaitu bunyinya expectation without action is like us dreaming. Jadi ekspektasi tanpa adanya aksi itu sama hanya bermimpi gitu. Kalau kita cuma bisa mengekspektasikan saja, wah aku habis ini mau gini, aku habis kuliah mau jadi ini, aku habis kuliah kayak gini, aku mau ngambil jurusan ini buat ini. Itu jangan seperti itu gitu loh. Ya bisa, ya boleh kamu bermimpi seperti itu, boleh kamu berekspektasi seperti itu. Tetapi harus kamu barengi dengan apa namanya, dengan aksi gitu loh, dengan usaha kamu dulu nih gitu loh. Karena tidak semua yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan realitanya gitu loh. Kadang-kadang kala kan biasanya nih kita punya
pasangan pun lah ya, pacar atau gimana, itu pun bisa putus kan. Ataupun orang yang Iya. mau menikah aja kadang kan nggak nyampe, nggak nikah gitu, itu aja bisa kayak gitu. Ataupun kadang ada orang yang menikah tapi cerai, loh itu kan sebenarnya kan di awal mereka kan pasti mereka berekspektasi, bermimpi oh kita akan selamanya gitu kan, Mau tapi pada hidup akhirnya kan bareng. tidak gitu. Jadi jangan terlalu berekspektasi di apa segala yang kita punya hari ini, segala yang kita capai hari ini, fokuslah di situ gitu loh. Fokus dikerjakan, sudah dipasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan dibarengi juga dengan aksi ya. Kalau misalkan memang mau mau mencapai goalsnya, mau mencapai cita-citanya, mau mencapai menjadi misalkan wartawan setelah KPI, ya sudah lakukan gitu. Menurut saya juga podcast yang diadakan oleh mahasiswa KPI di Stay Sam ini sangat bagus loh, sangat bagus sekali. Terima buat kasih. buat pencapaian kalian, buat membangun relasi kalian. Ketika kalian nanti sudah keluar dari sini untuk mencapai cita-cita kalian itu sangat bagus gitu. Jadi harapan saya untuk podcast ini Omah podcast KPI. KPI ini itu dilanjutkan, diistiqomahkan dan menjadi yang lebih dan jangan lupa untuk membangunnya lebih baik lagi gitu loh. Jangan lupa tetap dijalankan ya Omah podcast ini. Bagus banget. Saya kasih jempol 4 nih, jempol tangan jempol kaki. Ya baik, terima kasih banyak buat Mbak Afifah, pesan kesannya sangat menarik banget. Kalau dari Mbak Mega sendiri mungkin bisa dikultum pesan kesan buat Omah podcast KPI ini ke depannya bagaimana? Kalau untuk sahabat KPI ya, untuk pesannya itu kalian nggak salah jalan kok, milih komunikasi penyiaran Islam tuh nggak salah. Jadi buat kalian yang udah punya basic public speaking ataupun editing ataupun menulis itu lanjutin aja. Mungkin aja di luar sana itu banyak peluang-peluang kerja yang membutuhkan kalian, cuma emang jalannya belum kelihatan kayak itu. Ya, jadi benar. jangan berputus asa dulu. Aduh kayaknya KPI ini masuknya kerjaan apa ya, jangan gitu. Udah, yang penting kalian tuh udah berusaha mengolah skill, perbaiki skill semaksimal mungkin. Nanti insya Allah kalau Allah udah ngasih jalan, insya Allah dikasih jalannya. Amin. Benar. sih. Terima kasih buat Mbak Mega dan Mbak Afifah atas Iya, kerjasamanya. sama-sama. Terima kasih Sama-sama. buat udah meluangkan waktu nih ke sini Iya. jauh-jauh dari mana tadi? Dari Pasuruan, sama iya. dari Pare. Pare. Masya Allah banget, jauh-jauh ke sini hanya untuk sobat KPI, bagaimana caranya jadi mahasiswa yang Masya Allah kayak mereka ini punya banyak banget talentanya. Ya. Ya baik teman-teman dari KPI, sudah berakhir sesi ini. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Omah KPI, podcast komunikasi masa kini.